wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerdas Kimia. Teman-teman, kali ini kita akan belajar materi yang baru, yaitu mengenai larutan elektrolit dan non-elektrolit. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu larutan. Jadi teman-teman, larutan itu merupakan campuran dari dua atau lebih zat yang membentuk satu macam fasa atau disebut dengan homogen, di mana sifat kimia setiap zat yang membentuk larutan tidak berubah. Jadi secara sederhana kita bisa menyebut larutan itu sebagai campuran dua atau lebih zat yang tercampur secara rata atau sempurna. Nah, itu disebut dengan homogen, ya. Nah, contohnya ketika saya punya air putih kemudian saya tambah dengan gula pasir, di mana gula pasir ini saya masukkan ke dalam air sampai dengan larut sempurna, maka hasil dari pencampuran air dan gula ini kita sebut dengan larutan gula. Ya, oke. Kemudian larutan itu terdiri dari dua komponen, teman-teman, yaitu komponen zat terlarut dan satu lagi berarti zat pelarut. Zat terlarut ini biasa juga disebut dengan solut, sementara zat pelarut ini biasa juga disebut dengan solvent. Nah, teman-teman, biasanya jumlah zat pelarut ini lebih banyak atau merupakan yang terbanyak di antara zat-zat lain. Ya, jadi disebut pelarut jika jumlahnya itu lebih banyak atau paling banyak, ya. Nah, kalau tadi di depan kita sudah membahas contoh larutan gula, tadi kan ada air kemudian dimasukkan gula, maka zat pelarutnya di dalam larutan gula itu tadi adalah air, sementara zat terlarutnya adalah gula, ya. Oke, kemudian teman-teman harus ingat bahwa larutan itu tidak terbatas pada sistem cairan saja, melainkan ada juga padatan dan ada juga yang gas. Sehingga kita bisa menulis bahwa larutan itu jenisnya ada tiga. Ada yang berwujud cairan, ada larutan yang berwujud padatan, dan ada juga larutan dari gas. Nah, namun secara umum kalau di kimia itu kalau kita katakan larutan itu biasanya secara umum adalah yang wujudnya cairan, ya. Jadi kalau ada istilah larutan itu secara umum yang wujudnya cairan. Sementara kalau yang wujudnya padatan dan gas itu biasa disebut dengan larutan padat atau larutan gas. Jadi kalau hanya larutan saja itu berarti adalah wujudnya cairan. Nah, contohnya apa? Kalau yang cairan contohnya tadi ya larutan gula, kemudian alkohol, misalkan 10 mili alkohol dalam 1 liter air itu kita sebut dengan larutan alkohol. Kemudian contoh yang larutan padat itu contohnya ada kuningan, teman-teman. Di mana kuningan itu merupakan campuran yang homogen antara tembaga dan seng. Ya, boleh kita tuliskan larutan padatan itu tadi campuran antara tembaga dengan seng yang tercampur sempurna. Itu disebut larutan padat. Kemudian ada juga larutan gas. Nah, sebenarnya udara di atmosfer ini merupakan larutan gas, teman-teman, di mana ada gas oksigen, gas karbon dioksida yang tercampur secara homogen di udara kita di atmosfer, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian yang akan kita pelajari di bab kali ini adalah larutan berdasarkan daya hantar listriknya. Jadi nanti larutan berdasarkan daya hantar listriknya ini ada dua, teman-teman. Ada elektrolit dan ada non-elektrolit. Nah, ditentukannya itu melalui percobaan. Nah, percobaannya seperti apa? Percobaannya seperti ini, teman-teman. Jadi ini adalah larutan, ya. Yang bening di gelas kimia ini adalah larutan, suatu larutan gitu ya. Nah, kalau larutan ini nantinya
bisa menghantarkan listrik, maka dia akan mampu menyalakan lampu. Jadi ini ada suatu larutan, kemudian dihubungkan dengan kabel, lalu dihubungkan dengan ini lampu ya teman-teman, dihubungkan dengan lampu. Nah, kalau larutan itu bisa menyalakan lampu, artinya berarti kan larutan tersebut bisa menghantarkan listrik. Sementara ada juga jenis larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik. Ya. Nah, percobaannya kalau skemanya itu bisa kita gambarkan seperti ini teman-teman. Jadi ini ada yang namanya larutan uji. Jadi ini larutannya. Kemudian ada anoda. Anoda ini adalah kutub positif ya. Jadi anoda ini terbuat dari karbon bisa ya. Anoda dan katoda ini bisa juga disebut sebagai elektroda. Kalau anoda ini kutub positif, sementara katoda itu kutub negatif ya. Jadi tadi larutan dihubungkan dengan elektroda, kemudian ini dihubungkan dengan kabel gitu ya. Lalu ada di sini lampu sebagai indikator apakah larutan itu bisa menghantarkan listrik atau tidak. Jika larutan bisa menghantarkan listrik, maka lampunya akan menyala. Jika larutan tidak menghantarkan listrik, maka begitu juga lampu juga tidak akan menyala. Nah, ada percobaan lain untuk menentukan gejala daya hantar listrik dari larutan, yaitu dengan mengamati gelembung yang terjadi di elektroda. Jadi kalau di elektroda ini ada gelembung, maka larutan itu bisa menghantarkan listrik karena terjadi aliran listrik. Larutan berdasarkan daya hantar listriknya itu dibedakan menjadi dua teman-teman. Yang pertama adalah larutan yang bisa menghantarkan listrik, kita sebut dengan larutan elektrolit. Lalu yang kedua adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan listrik, kita sebut dengan larutan non elektrolit ya. Jadi kalau larutan elektrolit ini tadi pengertiannya adalah bisa atau dapat menghantarkan listrik ya. Sementara yang larutan non elektrolit ini tadi tidak bisa menghantarkan listrik. Nah, teman-teman, larutan elektrolit ini masih bisa kita bagi lagi menjadi dua jenis, yaitu larutan elektrolit kuat dan larutan elektrolit lemah. Kalau kita lihat dari ciri-cirinya, larutan elektrolit kuat itu tadi cirinya adalah dia bisa menyalakan lampu dan lampunya menyala terang. Ciri yang kedua, di elektroda itu terdapat gelembung-gelembung yang banyak. Itu kalau elektrolit kuat. Nah, kalau elektrolit lemah, cirinya adalah lampu yang tadinya tidak menyala itu bisa menyala, tetapi nyalanya redup. Ciri yang kedua untuk larutan elektrolit lemah yaitu di elektroda itu timbul gelembung namun jumlahnya sedikit, tidak sebanyak yang elektrolit kuat tadi. Apa saja sih yang termasuk larutan elektrolit kuat? Elektrolit kuat itu ada 3 senyawa yang bersifat elektrolit kuat, yaitu asam kuat, kemudian ada basa kuat, satu lagi adalah garam. Kemudian elektrolit lemah itu adalah asam lemah, kemudian ada juga basa lemah, lalu juga bisa garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah. Jadi kalau yang elektrolit kuat tadi garamnya berasal dari asam kuat dan basa kuat. Oke, kita ke contohnya supaya lebih mudah. Jadi kalau asam kuat itu contohnya ada beberapa yang termasuk asam kuat, yaitu HCl atau asam klorida. Kemudian ada HNO3 asam nitrat. Kemudian ada H2SO4 yaitu asam sulfat.
Nah, H2SO4 ini adalah komponen atau larutan yang ada di aki, teman-teman. Jadi sifatnya adalah asam kuat, sehingga dia bersifat elektrolit kuat. Kemudian elektrolit kuat selanjutnya adalah basa kuat, contohnya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Lalu ada juga contoh lain adalah BaOH 2 kali. Kemudian garam yang dari asam kuat dan basa kuat contohnya adalah NaCl, garam dapur ya. Dia termasuk senyawa ion. Sudah kita pelajari di bab sebelumnya. Oke, kemudian kita ke elektrolit lemah. Yang termasuk elektrolit lemah yang pertama adalah asam lemah. Asam lemah ini contohnya adalah HF. Kemudian ada juga CH3COOH. Ini bisa juga disebut dengan asam asetat atau asam cuka, ya. Kemudian NO2, teman-teman, HNO2 atau asam nitrit. Kemudian contoh dari basa lemah adalah amonia atau NH3, NH4OH gitu ya. Kemudian untuk contoh garam yang sifatnya adalah elektrolit lemah, contohnya adalah NH4F. Ya, dan untuk yang larutan non elektrolit yang tidak dapat menghantarkan listrik itu contohnya adalah senyawa-senyawa yang molekuler, teman-teman. Apa saja contohnya? Ada urea. Ya, ada urea. Ini urea itu rumusnya adalah CONH2 2 kali. Kemudian selain urea ada juga glukosa, di mana rumus dari glukosa itu adalah C6H12O6. Kemudian ada lagi contohnya adalah gula, atau ini yang termasuk disakarida. Contohnya adalah C12H22O11. Jadi ini yang merupakan contoh-contoh dari masing-masing dari larutan elektrolit, kemudian dari juga non elektrolit juga. Kemudian itu mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik sementara ada juga yang tidak dapat menghantarkan listrik. Nah, ini dijelaskan oleh Arrhenius pada tahun 1887, di mana dia mengemukakan bahwa larutan elektrolit itu dapat menghantarkan listrik karena di dalam larutan elektrolit itu terdapat ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ya, jadi kalau kita contohkan elektrolit kuat tadi contohnya misalkan saja contohnya adalah NaCl ya, garam ya, NaCl. Ini menurut Arrhenius di dalam larutan NaCl ini ada ion-ion yang bergerak bebas. Ion apa saja? Yaitu ion Na+ dan ion Cl-. Artinya di dalam larutan garam ya, dalam hal ini di dalam larutan NaCl, maka di dalamnya itu terdapat Na+ dan Cl-nya. Ya, jadi Na+ ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini kemudian mengapa dia bisa menghantarkan listrik? Karena adanya ion-ion ini, teman-teman. Ion-ion yang bergerak bebas. Ya, jadi ada Na+ dan Cl- yang bergerak bebas. Nah, sementara kalau elektrolit lemah contohnya adalah tadi ya CH3COOH. Ini juga dia begitu bisa terurai menjadi ion-ionnya yaitu CH3COO- dan H+. Jadi di dalam larutan CH3COOH itu ada ion CH3COO- dan ion H+ itu yang bergerak bebas sehingga dia bisa menghantarkan listrik. Nah, nanti akan ketemu mengapa kalau NaCl dalam hal ini elektrolit kuat dia bisa menyalakan lampunya terang, sementara kalau CH3COOH dia elektrolit lemah itu lampunya nyalanya redup. Nanti akan kita pelajari di bagian selanjutnya. Nah, kemudian kita ke yang non elektrolit. Jadi kalau non elektrolit mengapa dia tidak bisa menghantarkan listrik? Itu karena senyawa non elektrolit ini, jadi senyawa yang dilarutkan ke dalam larutan, misalkan di sini contohnya adalah C12H22O11. Ini dia tidak bisa terionisasi, teman-teman. Dia tidak bisa terurai. Sehingga karena dia tidak bisa terurai menjadi ion, maka dia tidak bisa menghantarkan listrik.
seperti itu ya. Jadi ini kalau kita amati gambarnya dari yang elektrolit kuat ini ya, ini ada mula-mula ada padatan NaCl di sini, kemudian setelah dia dilarutkan dalam air, dia terurai menjadi Na+ dan Cl-. Begitu juga dengan CH3COOH. Awalnya dia kan begini ya, bergabung gitu jadi satu CH3COOH. Lalu kemudian dia terurai menjadi H+ ini dan CH3COO-. Karena ada ion-ion maka dia bisa menghantarkan listrik. Nah, sementara yang C12H22O11 ini mulanya padatan seperti ini, kemudian dilarutkan ke dalam air, tetap dalam molekul C12H22O11. Jadi dia tidak bisa terurai menjadi ion-ionnya. Oke, jadi itulah sebabnya mengapa ada larutan elektrolit dan juga ada larutan non-elektrolit. Nah, kemudian kita akan membahas mengapa yang elektrolit kuat ini tadi dia bisa menyalakan lampunya terang, sementara yang elektrolit lemah dia tidak bisa menyalakan lampu dengan terang. Jadi dia hanya bisa menyalakan lampu tapi redup. Ini karena adanya yang kita sebut dengan derajat ionisasi yang akan kita pelajari di bagian ini. Nah, apa yang dimaksud dengan derajat ionisasi? Jadi derajat ionisasi itu merupakan perbandingan antara jumlah zat yang terionisasi dengan jumlah zat mula-mula. Simbol dari derajat ionisasi itu adalah alfa, teman-teman, ya. Hingga kita bisa rumuskan alfa sebagai jumlah zat yang terionisasi per ya atau dibagi dengan jumlah zat mula-mula. Nah, ini biasanya nanti dalam mol ya, teman-teman. Nah, kemudian kita ke masalah yang tadi. Mengapa larutan elektrolit kuat bisa menyalakan lampunya secara terang, kemudian elektrolit lemah bisa menyalakan lampunya tapi hanya redup. Nah, ini berkaitan dengan derajat ionisasi, di mana kalau larutan elektrolit kuat ya, jadi yang punya derajat ionisasi itu larutan elektrolit, teman-teman. Jadi kalau larutan elektrolit kuat itu dia terurai sempurna. Artinya kalau dia terurai sempurna maka alfanya itu sama dengan 1. Semua terionisasi. Jadi sudah tidak ada lagi NaCl-nya, semua menjadi Na+ dan Cl-. Sehingga karena semua terionisasi maka kekuatannya lebih besar gitu loh dibandingkan dengan yang elektrolit lemah tadi. Nah, kemudian yang kedua, kalau untuk derajat ionisasi larutan elektrolit lemah, maka ini nilainya adalah alfanya itu kurang dari 1 atau bisa kita tulis dengan 0 kurang dari alfa kurang dari 1. Jadi larutan elektrolit lemah itu tidak terurai sempurna menjadi ion-ionnya, sehingga alfanya nilainya kurang dari 1. Nah, akibat dia tidak terionisasi sempurna, makanya hanya bisa menyalakan lampu dengan redup. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi alasan mengapa ada elektrolit kuat dan ada elektrolit lemah adalah karena nilai derajat ionisasinya. Kalau elektrolit kuat derajat ionisasinya 1, sementara elektrolit lemah derajat ionisasinya lebih dari 0 dan kurang dari 1. Oke, kemudian kita ke contoh soal supaya kita lebih mantap lagi ya. Jadi untuk soal ini ada sebuah tabel yang di sana ada larutan 1 sampai 5. Kemudian ini diidentifikasi nyala lampunya. Ternyata nomor 1 dan 2 itu nyala. Nyala ini maksudnya mungkin terang ya, karena di sini ada redup juga. Kemudian nomor 3 dan 4 ini mati lampunya. Kemudian yang nomor 5 ini lampunya menyala redup. Pertanyaan nomor 1. Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit kuat adalah nomor. Larutan elektrolit kuat berarti tadi ya bisa menyalakan lampu dengan nyala yang terang. Berarti kan yang ini ya. Berarti 1 dan 2. Jawabannya adalah D. Oke, kemudian nomor 2. Berdasarkan data tersebut, larutan elektrolit lemah adalah nomor titik-titik. Elektrolit lemah berarti yang nyalanya redup ya. Berarti ini. Nomor 5. Oke, berarti jawabannya adalah E. Nah, akhirnya sampai di sini. Insya Allah nanti kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat belajar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.